para pemirsa yang dikasih Tuhan, apa makanan kesukaan kalian? Kalau makanan kesukaan Kayla adalah bakso. Tapi seperti Daud, Kayla juga berani mengatakan sekiranya Taurat Tuhan tidak menjadi kegemaran Kayla. Maka kita semua sudah binasa dalam sengsara. Itu sebabnya ketika Tuhan melarang Daud membangun bait suci, Daud taat. Dan mari kita lihat bagaimana Tuhan mempersiapkan pembangunan bait suci melalui raja negeri tetangga serta berbagai hikmat yang diberikan kepada Daud. Pasti menarik. Kayla nggak sabar ingin mengikuti selengkapnya bersama sahabat BDKA. Halo adik-adik, selamat bertemu kembali di dalam Saat Teduh BDKA, berpetualang dalam kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan sebelum kita bersaat teduh. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya belas kasihan-Mu yang besar beserta dengan setiap kami. Buatlah kami Tuhan boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Karena itu, berikanlah kepada kami ketenangan, berikan kepada kami kesiapan, berikan kepada kami firman, dan berikanlah kepada kami iman, yang melaluinya kami dipersekutukan dengan Kristus, yang dikabarkan melalui firman. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik sekalian, saya percaya kita masih mengingat salah seorang raja yang sangat penting di Israel. Namanya adalah Raja Daud. Dia adalah raja yang sangat penting dan raja yang juga tentu saja sangat terkenal. Apakah dia menjadi raja yang penting karena dia terkenal? Bukan. Tidak semua orang terkenal adalah orang yang sangat penting di hadapan Tuhan. Di dalam dunia ini ada banyak sekali orang yang sangat terkenal, tapi bukan orang yang demikian penting dalam kerajaan sorga. Daud adalah orang yang sekaligus orang sangat terkenal, sekaligus orang sangat penting. Kenapa dia menjadi orang yang sangat penting? Bukan karena dia sangat terkenal. Mungkin dia menjadi orang yang sangat penting karena dia adalah orang yang sangat berani dan sangat hebat. Ya, kita tahu Daud adalah orang yang sangat berani dan dia adalah orang yang sangat-sangat hebat. Suatu kali ketika bangsa Israel sedang di dalam satu buah pertempuran yang sengit menghadapi lawan yang sangat kuat, yaitu bangsa Filistin. Ada seorang panglima yang sangat veteran di medan pertempuran. Namanya adalah Goliat. Kalian tahu cerita ini. Setelah berhari-hari bangsa Israel itu tidak berani keluar menyerang, maka Tuhan Allah menyertai Daud. Dan Daud dengan hati yang mencintai Tuhan, dengan keberanian yang besar, dengan juga perlengkapan-perlengkapan yang seadanya. Dia belum pernah punya pengalaman militer, belum pernah bertempur di medan peperangan. Tetapi karena adanya penyertaan Tuhan, Daud dengan berani maju ke medan pertempuran. Bukan karena dia itu memang orang yang suka berperang, tapi karena dia melihat orang tak bersunat itu berani menghina nama Tuhan. Maka Tuhan menyertai Daud dan mengalahkan Goliat. Dan Israel hari itu memberikan kekalahan yang besar sekali bagi orang Filistin. Jadi betul, Daud memang orang yang sangat berani. Daud juga memang orang yang sangat hebat. Tapi bukan karena itu dia menjadi orang yang sangat penting di Israel. Loh, kalau begitu karena apa ya? Kenapa Daud menjadi orang yang sangat penting di Israel? Apakah karena dia adalah orang yang tidak pernah berdosa? Oh tidak. Daud adalah orang yang juga banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Beberapa catatan dosa Daud sangat menakutkan dicatat di dalam kitab suci. Lalu kenapa dia menjadi orang penting? Dia menjadi orang penting karena dia adalah orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan. Dia tidak pernah berubah setia dari Tuhan. Saudara, suatu kali Daud yang hatinya begitu mencintai Tuhan ini, dia mengatakan seperti ini. Lihat, saya seorang raja, tapi saya seorang manusia biasa. Dan saya adalah seorang manusia yang tinggal di dalam satu buah istana yang sangat luas, yang terbuat dari kayu aras. Tetapi, lihat, tabut Tuhan tinggal di dalam kemah. Saya ingin membangun satu buah rumah yang baik, rumah yang pantas untuk kemuliaan Tuhan. Masa tabut Tuhan tinggal di dalam kemah sementara saya manusia harus tinggal di dalam satu buah rumah yang terbuat dari kayu aras. Tetapi Tuhan berkata kepada Daud, Daud, bukan kamu yang akan membangun bait buat aku, tetapi aku yang akan membangun bait buat kamu. Aku yang akan mengokohkan tahta kerajaanmu. Dan
anakmu yang akan aku dudukkan di kursimu, yang akan menjadi raja atas Israel. Dia yang akan membangun rumah bagiku. Dan Tuhan menepati janjinya. Ketika Daud sudah menjadi tua, Salomo pun dijadikan raja di antara orang-orang Israel. Ketika Salomo menjadi raja, ada banyak utusan dari kerajaan-kerajaan sekitar untuk memberikan ucapan selamat. Selamat Raja Salomo, kamu sekarang sudah menjadi raja. Dan Salomo adalah seorang raja yang dikaruniai oleh Tuhan satu buah bijaksana yang sangat besar. Suatu kali Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan bertanya, Salomo, apa yang kamu mau untuk aku berikan kepadamu? Apakah kamu mau kekayaan yang sangat banyak? Ataukah kamu mau nyawa dari musuh-musuhmu supaya ditaklukkan semua? Tetapi Salomo mengatakan, tidak. Saya tidak meminta uang yang banyak. Saya tidak meminta kerajaan yang sangat hebat. Tapi saya meminta hikmat dari Tuhan. Supaya saya bisa memimpin bangsa Israel dengan bijaksana. Dengan takut akan Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, permintaanmu itu baik. Dan aku akan berikan kepadamu hikmat, bijaksana yang melampaui semua umat manusia. Kitab suci mencatat bahwa sebelum Salomo dan setelah Salomo, tidak ada orang yang punya bijaksana, punya hikmat seperti Salomo. Dan kita melihat Salomo sungguh-sungguh memakai kebijaksanaan dan hikmatnya dia. Ketika utusan dari negeri Tirus datang dan memberikan ucapan kepada Salomo, Salomo mulai melakukan satu buah proses negosiasi. Dia mengatakan, katakan kepada Raja Tirus, ayahku, Raja Daud, dengan hati yang mencintai Tuhan pernah berkata, aku mau membangun rumah buat Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada ayahku bahwa bukan dia yang membangun, tetapi anakmu. Anakmu yang akan membangun rumah bagi nama Tuhan. Dan sekarang saya mau menggenapi, saya mau dipakai untuk menjadi penggenapan dari janji Tuhan. Saya akan membangun bait suci itu karena Tuhan Allah sudah berjanji kepada Daud. Tapi saya mau membangun rumah yang demikian besar. Istana ini, bait suci adalah bagi kemuliaan Tuhan, bukan untuk saya sendiri. Karena itu harus dibangun dengan baik sekali. Maka saya membutuhkan kayu-kayu yang terbaik, yang terbuat dari kayu aras, kayu sanobar yang tumbuh di gunung-gunung Libanon, tempat kekuasaan Raja Tirus yang bernama Raja Hiram. Saya membutuhkan kayu-kayu dari kerajaanmu. Maka biarkanlah saya mengambil kayu-kayu dari sana, dengan anak buah saya kirim ke sana. Maka diawasi oleh orang-orang Sidon menebang kayu-kayu yang ada di hutan Libanon, yang ada di gunung-gunung Libanon untuk dipakai menjadi bait suci. Tapi saya juga akan melakukan hal yang baik bagi kerajaanmu. Saya akan memberi makan yang banyak bagi seluruh isi istanamu. Maka Raja Hiram berpikir-pikir, wah, Tuhannya Israel sudah menggenapkan janjinya kepada Daud sampai kepada Raja Salomo. Tuhannya Israel adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang menggenapkan janjinya. Maka oke, saya akan memenuhi kebutuhan Israel untuk membangun bait sucinya. Di sini adik-adik sekalian kita melihat bangsa Israel sudah menjadi kesaksian yang baik tentang Tuhan Allah bagi kerajaan-kerajaan sekitar. Apakah Raja Hiram menjadi pengikut Tuhan? Tidak. Apakah Raja Hiram menjadi penganut penyembah Yahweh atau menjadi orang-orang yang beragama Kristen? Tidak, belum. Tetapi mereka bisa melihat ada kesaksian yang baik. Mereka bisa melihat bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang besar, penuh dengan kemuliaan, dan menepati janjinya melalui kehidupan orang-orang Israel, khususnya Raja Daud dan Raja Salomo. Kehidupanmu dan kehidupan saya juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Meskipun mereka mungkin belum pergi ke dalam gereja, meskipun mereka mungkin belum menjadi orang-orang Kristen, tapi mereka bisa melihat kelakuan kehidupan kita, cara pikir, cara bertindak, cara berbicara kita yang berbeda dengan orang-orang lain. Dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan, mereka mulai lihat, orang ini berbeda ya, Tuhanmu pasti adalah Tuhan yang mulia. Maka
Salomo pun sudah mulai melakukan apa yang harus dilakukan. Dia mengumpulkan pekerja-pekerja yang demikian banyak, ada 30.000 orang yang bekerja secara bergantian. Mereka ke Lebanon 1 bulan, setelah itu pulang, lalu beristirahat 2 bulan, setelah itu diganti lagi. Lalu ada banyak sekali pekerja-pekerja yang dikerahkan. Dan tidak gampang loh untuk mengatur banyak sekali pekerja seperti itu. Daud adalah jenderal militer. Di lapangan medan pertempuran ada banyak sekali pasukan-pasukan yang bisa diatur. Menyerang ke kiri, menyerang ke kanan, bertahan, semuanya bisa dengan sangat baik diatur. Tapi prajurit adalah orang-orang yang memang terlatih untuk bisa mengikuti komando dari pimpinan militernya. Tapi pekerja-pekerja tidak mudah. Tapi Salomo bisa mengatur semuanya itu sebaik mungkin supaya pekerjaan itu dilakukan dengan sebaik mungkin, serapih mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita mengingat dari mana datangnya hikmat bijaksana yang sebesar itu. Kita ingat suatu kali Tuhan bertanya kepada Salomo, apa yang kamu minta? Dan Salomo berkata, aku meminta hikmat, dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo, sang anak Daud. Hikmat Allah diberikan sehingga Salomo bisa mengerjakan pekerjaan yang penting, yaitu membangun rumah bagi nama Tuhan, yang melaluinya nama Tuhan akan diserukan. Adik-adik sekalian, suatu hari nanti kita akan melihat ada juga anak Daud. Anak Daud yang juga adalah hikmat Allah yang sejati, yang sudah ada sejak di dalam kekekalan. Anak Daud tapi sudah ada sejak di dalam kekekalan. Anak Daud tapi juga penuh hikmat, dan dia bukan sekedar penuh hikmat, tapi dia adalah hikmat di dalam pribadi. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus. Dan dia juga adalah Yesus Kristus yang membangun bait suci dengan bijaksana, hikmat sorgawi. Kapan Yesus membangun bait suci? Di dalam kitab suci dicatat bahwa dalam 3 hari aku akan membangunkan kembali bait suci itu. Siapa itu? Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dan dalam 3 hari dia bangkit. Di dalam Yesuslah kita melihat bait suci yang sejati. Di dalam dia nama Tuhan itu diemban, di dalam dia nama Tuhan diseru, dan di dalam dia satu-satunya jalan kita bisa bertemu dengan Tuhan sendiri. Yesus Kristus adalah hikmat Allah yang kekal. Yesus Kristus adalah sang anak Daud, dan Yesus Kristus adalah sang bait suci yang melaluinya kemuliaan Allah dinyatakan secara penuh, dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Adik-adik sekalian, engkau dan saya adalah orang-orang yang di dalam anugerah Tuhan yang besar dipersekutukan oleh Roh Kudus dengan Yesus Kristus sendiri. Sehingga dalam hidupmu dan hidup saya juga akan menjadi tempat di mana nama Tuhan diserukan, nama Tuhan dipermuliakan. Kitab suci mencatat bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus sebagai tempat di mana orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Biarlah dalam hidupmu dan dalam hidup saya, seperti halnya bait suci Yerusalem, bisa dipakai untuk membuat orang bisa melihat nama Tuhan. Hiram melihat Salomo, melihat bait suci, dan memuji nama Tuhan. Teman-temanmu biarlah melihat kehidupanmu dan memuji nama Tuhan. Tuhan beserta kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik. Engkau memberikan kepada kami kehidupan di dalam Yesus Kristus. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh hidup di dalam panggilan kami sebagai orang-orang yang dipersatukan dengan Kristus, sang anak Daud, yang dengan hikmat penuh membangunkan kehidupan kami untuk menyandang nama Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, saat ini orang dapat membangun sebuah rumah dengan mudah. Tidak demikian dengan pembangunan rumah di masa Salomo. Karena itu Allah sendiri yang memimpin Salomo dan para pekerjanya dalam mempersiapkan pembangunan bait suci itu. Sekalipun kebudayaan manusia pada masa itu sudah ada dan lebih maju, misalnya orang Mesir punya piramid yang tingginya 150 meter,
Namun pembangunan bait suci yang dilakukan oleh bangsa bekas budak bisa terjadi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Teman-teman yang belajar mengasihi Tuhan Yesus, lanjutkan terus membaca 1 Raja-Raja pasal 6. Mantu!